Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. How are you today? I'm fine, thanks. Oke, jadi hari ini kita akan belajar terkait chapter 3 yang berjudul Her Name is Taylor Swift. Ada yang tahu nggak? Kita akan belajar mengenai apa sih? Nah, sebelum kita menuju materi, ada yang tahu nggak? What is descriptive text? Apa sih teks deskripsi itu? Ya, descriptive text is a text which say what a person or thing is like. The purpose is to describe and develop a particular person, place, or thing. Jadi, teks deskripsi adalah sebuah teks yang mengatakan, memaparkan, atau menjelaskan seseorang atau suatu benda. Nah, tujuan dari tes deskripsi tersebut adalah untuk mendeskripsikan secara detail atau mengungkapkan orang, tempat, atau benda-benda tertentu. Dalam tes deskripsi, ada generic structure atau susunannya. Yang pertama yaitu identification. Identification ini berisi tentang pembukaan. Bisa jadi kayak pemaparan umum mengenai objek yang akan kita deskripsikan. Yang kedua, yaitu description. Pada bagian description ini berisi tentang penjelasan kita, mulai dari ciri-ciri, bentuk, karakteristik, dan sebagainya. Jadi, dalam tes deskripsi ini memiliki dua paragraf. Yang paragraf pertama berisi identification, yang paragraf kedua berisi description. Oke, next. Selanjutnya yaitu language feature. Apa sih language feature itu? Ya, language feature adalah tata kebahasaan. Dalam teks deskripsi, ada tata bahasa, meliputi yang pertama yaitu specific participant. Specific participant ini adalah yang mana teks deskripsi tersebut hanya menuju pada satu objek, jadi khusus. Contohnya kayak Borobudur Temple, my father, my house, and etc. Yang kedua yaitu an adjective. Jadi dalam teks deskripsi ini kita menggunakan kalimat yang mengandung kata sifat. Contohnya, my beautiful teacher, guruku cantik, my handsome crush, and etc. Yang ketiga, yaitu simple present tense. Ada yang tahu nggak apa itu simple present tense? Ya, simple present tense adalah sebuah rumus yang digunakan untuk menyatakan kalimat yang terjadi atau fakta. Contohnya, I sing a song, I see the temple, and etc. Dan yang terakhir yaitu action verb. Nah, dalam tes deskripsi ini, kita harus menggunakan kata kerja tindakan. Seperti sleep yang berarti tidur, wash yang berarti mencuci, cut yang berarti memotong, walk berjalan, etc. Nah, sekarang kita menuju ke materi, yang mana kita akan mendeskripsikan orang, describing people. Dalam mendeskripsikan orang, ada dua aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama, the physical appearance. Yang kedua, yaitu the personality characteristic. The physical appearance meliputi yang pertama height atau ukuran tubuh. Height sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada short, pendek, medium height, and tall, tinggi. Yang kedua ada weight.
Weak yang berarti dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu thin kurus, slim langsing, medium, and plump atau fat yang berarti gemuk. Selanjutnya ada egg. Egg dibagi menjadi 3 yaitu ada young yang berarti muda. Nah, muda ini bisa dikatakan muda itu ada batasan umurnya, mulai dari anak-anak sampai ke remaja. Itu yang bisa dikatakan sebagai young. Yang kedua ada medium, yang ketiga ada old, tua. Selanjutnya ada eye. Eye dibagi menjadi 4. Ada brown eyes, green eyes, black eyes, and blue eyes. Selanjutnya, the physical appearance yaitu hair. Hair yang pertama ada bald hair yang berarti rambut botak. Ada short hair yang berarti rambut pendek. Ada shoulder length yang berarti rambut sebahu. Ada straight hair yang berarti rambut lurus. Ada long hair yang berarti rambut panjang. Ada wavy hair yang berarti rambut keriting. Curly hair rambut keriting. Spiky hair rambut runcing. Selanjutnya ada nose, yaitu hidung. Nose dibagi menjadi 5, yaitu ada Greek nose yang berarti hidung lurus dan berlubang kecil. Yang kedua ada pointed nose yang berarti berhidung mancung. Yang ketiga ada flat nose yang berarti hidung pesek. Yang keempat ada big nose yang berarti hidung besar. And the last is small nose, hidung kecil. Selanjutnya ada face. Face dibagi menjadi 2. Pada umumnya, face itu dibagi menjadi 2. Namun, ada yang bilang face itu ada 3. Yang pertama yaitu oval face, wajah oval atau lonjong. Yang kedua ada round face, wajah bulat. Dan yang ketiga ada square face, wajah kotak. Selanjutnya ada skin of body. Skin of body sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada thin skin, kulit sawo matang, yang biasanya dimiliki oleh warga Indonesia. Yang kedua ada fairy skin, kulit cerah atau bisa dibilang kulit putih. Yang ketiga ada dark skin atau kulit hitam, yang biasanya dimiliki oleh kewarganegaraan seperti Papua, Amerika, etc. Selanjutnya ada general aspect. General aspect ini meliputi yang pertama handsome or good looking, yang berarti ganteng atau enak dipandang. Yang kedua yaitu beautiful, yang berarti cantik. And the last is ugly, buruk rupa atau jelek. Selanjutnya ada the personality characteristic. Dibagi menjadi 6, yaitu pertama, easy going, yang berarti asyik atau mudah bergaul. Yang kedua ada happy, senang atau gembira. Yang ketiga ada talkative. Talkative bersendiri berarti cerewet atau banyak omong. Yang keempat ada lazy, yang berarti malas. Kelima ada sad, yang berarti sedih. And the last is cruel. Cruel yang berarti kejam atau jahat. Oke? Any question anak-anak? Ada yang ditanyakan? Oke. Cukup materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. May Allah bless us, love us, guide us, protect us, now and forever. Oke, the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.